salam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Permatasari, NIM 1930106009 dari kelas Tadris Biologi 3A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum zoologi invertebrata dengan dosen pengampu yaitu Ibunda Liza Meni Fitri MSI, didampingi oleh asisten dosen yaitu Huda Marzuki dan Uni Rini Putri Ningsih. Adapun materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu mengenai filum Protozoa, Porifera, dan Coelenterata. Langsung saja masuk pada materi yang pertama yaitu filum Protozoa. Protozoa disebut juga sebagai hewan pertama, yaitu organisme uniseluler eukariotik yang dapat bersifat heterotrof ataupun autotrof opsional. Sebagian besar berhidup secara soliter atau sendiri, namun ada juga yang berkoloni atau berkelompok. Tempat hidupnya pun beragam, mulai dari air laut, air tawar, bahkan sebagian ada yang parasit di dalam tubuh manusia dan juga tubuh hewan. Protozoa adalah kelompok organisme polifiletik. Protozoa adalah kelompok organisme polifiletik yang menurut taksonomi klasik dimasukkan ke dalam golongan animalia atau hewan. Sedangkan menurut sistem klasifikasi terbaru masuk ke dalam kingdom Protista. Adapun ciri dari filum Protozoa ini yaitu umumnya bersifat heterotrof, yaitu tidak dapat membuat makanan sendiri, hidup secara bebas sebagai saprofit dan parasit, merupakan organisme bersel tunggal dan tidak memiliki dinding sel. Dalam rantai makanan, Protozoa bersifat sebagai zooplankton. Hidupnya soliter yaitu sendiri dan ada juga yang hidup secara berkoloni. Mampu bertahan hidup dalam lingkungan basah maupun lingkungan kering. Ukurannya pun bervariasi mulai dari ukuran mikron sampai dengan milimeter. Tubuhnya tersusun oleh exoskeleton atau sitoskeleton internal yang terdiri dari mikrofilamen, mikrotubulus atau vesikel. Pencernaan makanan terjadi pada vakuola pencernaan melalui fagositosis atau endositosis. Adapun klasifikasi dari filum Protozoa ini terdiri dari 4 kelas yaitu kelas Ciliata, Rhizopoda, Flagellata, dan Sporozoa. Pada kelas Ciliata, alat geraknya berupa alat gerak yaitu berupa rambut kekar. Sedangkan pada Rhizopoda, alat geraknya yaitu kaki semu atau pseudopodia. Dan pada Flagellata, alat geraknya berupa bulu cambuk. Pada Sporozoa tidak memiliki alat gerak, sedangkan untuk pergerakannya yaitu dengan cara mengubah kedudukan tubuhnya. Untuk Reproduksi protozoa terjadi secara seksual dan aseksual. Adapun bahan pengamatan yang digunakan pada pengamatan protozoa kali ini ada 4 objek. Yang pertama yaitu adanya Volvox globator, lalu adanya Paramecium caudatum, yang ketiga amuba, dan yang keempat adanya Euglena viridis. Yang pertama kita akan membahas tentang Volvox globator. Volvox adalah alga hijau yang mengambang bebas di air tawar dan biasa ditemukan di air kolam hijau. Hidupnya ditemukan secara berkoloni dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya tunggal, bulat telur atau bulat berisi. Yang kedua, setiap individu terikat satu sama lain dalam untaian sitoplasma. Sel anterior tertentu memiliki kemampuan fototaksis, sedangkan sel posterior melakukan reproduksi. Untuk ukurannya berkisar antara 100 sampai dengan 6000 mikron. Dengan alat geraknya berupa flagellata atau bulu cambuk. Dan reproduksinya secara seksual dan aseksual. Adapun klasifikasi dari Volvox globator yaitu sebagai berikut. Selanjutnya Paramecium caudatum dengan ciri-ciri berupa
Alat geraknya berupa silia atau bulu getar, memiliki dua vakuola, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola makanan berfungsi untuk mencerna dan menghidangkan makanan, sedangkan vakuola kontraktil untuk mengeluarkan sisa makanan. Ukuran tubuhnya berkisar dari 80 sampai dengan 350 mikron dan dapat ditemukan di air tawar, air kolam, aliran sungai maupun juga pada danau dan juga sawah. Yang ketiga ada amuba. Amuba merupakan jenis organisme uniseluler yang bersel tunggal dan biasa ditemukan di daerah air atau perairan yang juga ada di dalam tubuh manusia atau hewan yang bersifat parasit. Amuba ini dapat berubah bentuk dengan berbagai macam bentuknya. Dengan ukurannya itu berkisar antara 3 sampai dengan 1000 mikron. Termasuk ke dalam kelas Rhizopoda, yaitu alat gerak berupa kaki semu atau pseudopodia yang mempunyai banyak inti sel. Cara makannya pun secara fagositosis, yaitu dengan mengelilingi amuba ataupun protista kecil yang ada di sekelilingnya. Yaitu Euglena viridis. Adapun ciri dari Euglena yaitu bentuk tubuhnya seperti gelendong dengan ujung runcing dan tubuhnya dilapisi oleh pelikel. Adapun alat gerak dari Euglena viridis ini yaitu berupa bulu cambuk atau disebut dengan flagel. Ukurannya pun mulai dari 35 sampai dengan 60 mikron. Euglena viridis memiliki stigma atau bintik mata berwarna merah yang digunakan untuk membedakan antara gelap dan terang. Memiliki kloroplas yang mengandung klorofil untuk berfotosintesis dan ditemukan di air kolam maupun air sawah. Hidupnya ada yang secara autotrof dan ada yang secara heterotrof. Reproduksi terjadi secara aseksual dengan pembelahan sel, dan fungsi dari Euglena viridis ini yaitu berfungsi sebagai fitoplankton, yaitu plankton jenis tumbuhan yang berguna sebagai makanan ikan. Lalu sebagai produsen primer yaitu penyedia makanan pada ikan dan juga dapat digunakan untuk bahan industri seperti bahan penggosok dan juga pada kaca. Lalu dapat bertindak sebagai indikator pencemaran organik. Filum selanjutnya yang akan dibahas yaitu filum Porifera. Filum Porifera merupakan salah satu dari kelas invertebrata atau kelas hewan tidak bertulang belakang yang disebut sebagai Porifera atau hewan berpori. Pori-pori pada hewan Porifera pada tubuhnya dihubungkan oleh saluran kecil menuju rongga. Fungsinya yaitu sebagai saluran keluar masuknya air yang mengandung bahan makanan sehingga dapat masuk ke dalam rongga tubuh. Hewan ini bersel banyak atau metazoa yang paling sederhana dan primitif, belum memiliki organ maupun jaringan sejati. Merupakan hewan multiseluler tapi belum memiliki jaringan, organ maupun sistem organ. Ditemukan di perairan jernih, dangkal dan menempel pada substrat. Bentuknya pun tidak beraturan dengan pola masif, tegak, merayap, bahkan bercabang. Bentuk kehidupan dari Porifera ini yaitu hidup secara bebas dalam bentuk polip maupun hidup menetap sebagai sesil. Sedangkan objek yang digunakan pada pengamatan Porifera ada dua, yaitu Scypha sp dan Spongia sp. Scypha sp termasuk hewan multiseluler berpori yang tergolong ke dalam kelas Calcacearia, yang berarti bahwa hewan dengan zat penyusun rangkanya adalah kapur. Bentuk tubuhnya pun sederhana, berbentuk seperti tabung. Di dalam kehidupannya di alam bebas, Scypha sp melekat pada media sehingga terlihat seperti tumbuhan. Ostium pada Scypha berhubungan langsung dengan rongga yang berhubungan langsung dengan spongiosol. Tipe saluran air pada Scypha termasuk ke dalam tipe saluran Sycon, yaitu tipe saluran air yang dimana lubang ostiumnya dihubungkan langsung dengan spongiosol melalui saluran bercabang yang dilapisi oleh koanosit. Ukurannya pun relatif besar.
Spongia sp memiliki tubuh berpori yang berhubungan dengan saluran ruang di sebelah dalam yang disebut dengan spongiosol. Tubuh porifera asimetri tidak beraturan, meskipun ada yang simetri radial berbentuk seperti tabung, vas bunga, mangkuk, maupun tubuhan. Tubuhnya memiliki banyak pori yang merupakan awal dari sistem kanal saluran air yang menghubungkan lingkungan eksternal dengan lingkungan internal. Tubuh porifera yang ini, yaitu Spongia sp, tidak dilengkapi dengan appendix dan bagian tubuh yang dapat digerakkan. Tubuh porifera belum memiliki saluran pencernaan. Untuk pencernaannya sendiri berlangsung secara intraseluler. Tubuh spongia dilengkapi dengan kerangka dalam yang tersusun atas bentuk kristal dari spikula atau bahan fiber yang terbuat dari bahan organik, dengan 3 saluran air, yaitu askonoid, sikonoid, dan leukonoid. Pencernaannya secara interseluler dalam koanosit dan amoebozoid. Spongia berhabitat di air laut dan melimpah di daerah. Umumnya hidup menempel pada substrat dasar pantai yang berupa bebatuan, cangkang, koral, dan karang. Spongia ketika dipanaskan tidak terjadi perubahan pada spesimennya, namun telah dilakukan perlakuan dengan ditetesi larutan HCl, tubuhnya dapat terlihat berbuih. Pori-porinya terlihat lebih jelas dengan warna permukaan lebih terang karena pada saat tubuh spongia berbuih, ternyata merupakan proses dari pengikisan terhadap zat yang terkandung dalam tubuh spongia sp. Filum yang ketiga yaitu filum Coelenterata. Berasal dari kata koelon yang berarti berongga dan enteron yang berarti perut, sehingga Coelenterata dapat diartikan sebagai hewan yang menggunakan rongga tubuhnya berupa perut sebagai alat pencernaan makanan. Nama lain dari filum Coelenterata yaitu Cnidaria, artinya penyengat. Yaitu filum Cnidaria memiliki alat penyengat yang terletak antara mulut dan tentakelnya. Adapun ciri dari filum ini, yang pertama, tubuhnya berbentuk simetri radial. Tubuhnya terdiri dari 2 lapisan jaringan atau diploblastik, yaitu adanya lapisan ektoderm pada lapisan luar berupa epidermis dan endoderm atau lapisan dalam yang disebut dengan gastrodermis. Mempunyai tentakel yang disertai dengan zat beracun serta menggunakan rongga sebagai tempat pencernaannya. Pada umumnya filum Coelenterata ini bersifat sebagai karnivora pasif, yaitu pemakan hewan yang hanya berada pada lokasinya dan tidak melakukan pergerakan. Habitatnya ditemukan di perairan air tawar dan air laut. Bentuk dari Coelenterata ini ada 2, yaitu yang pertama sebagai polip dan yang kedua sebagai medusa. Polip yaitu hidupnya tidak bebas, hanya menempel pada substrat, contohnya adalah terumbu karang. Sedangkan pada bentuk medusa yaitu hidupnya bebas karena memiliki kemampuan untuk berenang. Contohnya adalah pada Aurelia aurita dan juga Obelia sp. Untuk peranan dari filum Coelenterata ini yaitu dapat berperan sebagai alat kosmetik, dapat dibuat sebagai cendera mata, dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan agar-agar, dan pada jenis koral dapat sebagai bahan bangunan dan berbagai fungsi dan kegunaan lainnya. Sedangkan objek pengamatan yang digunakan pada filum Coelenterata ini ada 2, yaitu meliputi spesies Aurelia aurita dan juga spesies Fungia sp. Yang pertama yaitu pengamatan Aurelia aurita. Aurelia aurita disebut juga sebagai ubur-ubur atau dikenal dengan nama jellyfish, termasuk ke dalam filum Coelenterata dari kelas Kyphozoa. Berbentuk seperti medusa yang lebih dominan daripada bentuk polip, karena bentuk polip hanya terjadi pada fase larva. Reproduksi secara seksual dengan melibatkan ubur-ubur jantan dan betina dalam pembentukan sel gamet dan menghasilkan zigot. Sedangkan reproduksi aseksualnya hanya melibatkan satu indukan saja. Ciri-ciri dari spesies Aurelia aurita ini yaitu bentuk tubuhnya seperti mangkok, hidup di laut, di sekitar mulutnya terdapat 4 lengan yang dilengkapi dengan nematikis. Alat pencernaannya berupa saluran percabangan dengan
dan memiliki mesoglea yang tebal dan digunakan sebagai nutrisi. Fungia sp atau disebut dengan jamur karang, yaitu didapatkan hasil bahwa tubuhnya itu seperti karang dan memiliki tentakel di sekitar tubuhnya. Fungsinya yaitu sebagai penyimpanan asupan air. Dan untuk Fungia sp ini warnanya bervariasi, mulai dari hijau, ungu, oranye, bahkan ada yang beraneka ragam warnanya pada satu jenis spesies. Bentuk dari Fungia sp ini yaitu ada yang bulat, oval, cekung, bahkan berkubah. Fase hidupnya berupa polip tunggal yang hidup soliter, mampu melakukan regenerasi luar biasa dalam kondisi optimal. Habitatnya yaitu dijumpai pada perairan dengan pencahayaan melimpah di laguna dangkal ataupun karang datar, tersebar di sekitar Laut Indo-Pasifik. Acropora latistella. Karang yang banyak dijumpai hidup pada kedalaman 3 sampai dengan 15 meter ini termasuk ke dalam famili Acroporidae dengan ciri-ciri hidup secara berkoloni membentuk korimbosa atau bergumpal. Aksial koralit biasanya terpisah dengan radial koralit melingkar dan tentakel setiap hari bertambah panjang. Warnanya umumnya berwarna krem, keabu-abuan, coklat, hijau hingga kuning dan mirip dengan beberapa spesies dari genus yang sejenis. Untuk distribusinya tersebar di perairan Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan Australia dengan habitatnya banyak dijumpai di perairan dangkal. Demikianlah hasil praktikum pada kali ini, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.